Halo semuanya, ketemu lagi dengan saya Raffi Briansyah. Pada sesi kali ini, kita akan melakukan edukasi mengenai perbankan dan lembaga keuangan lainnya. Nah, kali ini saya akan membahas mengenai bank syariah ya. Seperti yang kita ketahui, pada era sekarang, bank syariah perkembangannya sangat pesat ya. Jadi, bank syariah ini merupakan bank pilihan masyarakat yang memang dibutuhkan ya. Kalau menurut saya itu dibutuhkan oleh masyarakat, layanan keuangannya. Jadi saya akan bahas mengenai di sini kegiatan usaha yang diterapkan atau dijalankan oleh bank syariah itu hal apa saja sih ya. Yang pertama yaitu menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan ya. Nah, simpanan dalam perbankan syariah atau bank syariah itu apa saja sih? Yang pertama, giro berdasarkan pada prinsip wadiah ya. Kemudian yang kedua, tabungan berdasarkan pada prinsip wadiah atau mudharabah. Kemudian yang ketiga, ada deposito berjangka berdasarkan pada prinsip mudharabah atau bentuk lain berdasarkan pada prinsip wadiah atau mudharabah. Nah, kemudian yang kedua yaitu fungsinya utamanya adalah penyaluran dana. Nah, penyaluran dana bank syariah itu melalui apa saja? Yang pertama, transaksi jual beli berdasarkan pada prinsip murabahah, istisna, ijarah, salam, dan jual beli lainnya. Kemudian yang kedua, pembiayaan bagi hasil berdasarkan pada prinsip mudharabah, musyarakah, dan bagi hasil lainnya. Kemudian yang berikutnya, yang ketiga, pembiayaan lainnya berdasarkan pada prinsip hiwalah, ran, qard, membeli, menjual, dan atau menjamin atas risiko sendiri surat-surat berharga pihak ketiga yang diterbitkan atas dasar transaksi nyata atau underlying transaction berdasarkan pada prinsip jual beli atau hiwalah. Kemudian yang keempat itu membeli surat-surat berharga pemerintah dan atau Bank Indonesia yang diterbitkan atas dasar prinsip syariah. Nah, kemudian yang ketiga itu jasa-jasa apa sih yang diberikan oleh bank syariah? Kemudian yang pertama yaitu memindahkan uang untuk kepentingan sendiri dan atau nasabah berdasarkan pada prinsip wakalah. Kemudian yang kedua, menerima pembayaran atau tagihan atas surat berharga yang diterbitkan dan melakukan perhitungan dengan atau antar pihak ketiga berdasarkan prinsip wakalah. Kemudian yang ketiga, menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat-surat berharga berdasarkan prinsip wadiah yad amanah. Yang keempat, melakukan kegiatan penitipan termasuk penata usahanya untuk kepentingan pihak lain berdasarkan pada suatu kontrak dengan prinsip wakalah. Kemudian yang kelima, melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lain dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat di bursa efek berdasarkan pada prinsip ujar. Kemudian yang berikutnya, memberikan fasilitas letter of credit atau LC berdasarkan pada prinsip wakalah, murabahah, mudharabah, musyarakah, dan wadiah, serta memberikan fasilitas garansi bank berdasarkan pada prinsip kafalah. Yang berikutnya melakukan kegiatan usaha kartu debit berdasarkan pada prinsip ujar. Melakukan kegiatan wali amanat berdasarkan pada prinsip wakalah. Ya. Kemudian ada kegiatan-kegiatan lain yang dilakukan oleh bank syariah seperti yang pertama, melakukan kegiatan dalam valuta asing berdasarkan pada prinsip sarf. Kemudian melakukan kegiatan penyertaan modal berdasarkan pada prinsip musyarakah dan atau mudharabah pada bank atau perusahaan lain yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. Nah, yang berikutnya melakukan kegiatan penyertaan modal sementara berdasarkan prinsip musyarakah dan atau mudharabah untuk mengatasi akibat kegagalan pembiayaan dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya. Kemudian bertindak sebagai pendiri dana pensiun dan pengurus dana pensiun berdasarkan pada prinsip syariah sesuai dengan ketentuan dalam perundang-undangan dana pensiun yang berlaku. Kemudian, bank dapat bertindak sebagai lembaga baitul mal, yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infak, sedekah, wakaf, hibah, atau dana sosial lainnya, dan menyalurkannya kepada yang berhak dalam bentuk santunan dan atau pinjaman kebajikan atau qardul hasan. Nah, kemudian yang kelima, bank syariah juga melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan bank sepanjang disetujui oleh Dewan Syariah Nasional.
Dalam hal bank akan melakukan kegiatan usaha yang belum difatwakan oleh Dewan Syariah Nasional, bank wajib meminta persetujuan Dewan Syariah Nasional sebelum melakukan kegiatan usaha tersebut. Nah, inilah beberapa kegiatan yang dilakukan oleh Bank Syariah. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu di sesi berikutnya.